Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Praktikum Sistem Informasi Akuntansi A3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 4, yaitu siklus penjualan Jim and Clean. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Puja Karisma Rafid. Yang kedua, Fira Nurhaliza. Yang ketiga, Hisnu Hadi. Yang keempat, Puput Puspitasari. Yang kelima, Salsabila Fajrianti. Yang keenam ada Anissa Fitrianti. Dan yang ketujuh ada Cindy Fernanda. Baiklah, kita akan bahas kasus 4, siklus penjualan Jim and Clean. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian diagram konteks. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan dan melalui pemrosesan di sistem dan diteruskan ke departemen penjualan untuk dilakukannya pencatatan dan mencetak salinan pesanan penjualan. Salinan tersebut akan diteruskan ke gudang dan ke departemen akuntansi. Ketika bagian gudang menerima salinan pesanan penjualan, maka barang yang dipesan akan diambil dan mengirimkannya ke bagian pengiriman. Ketika bagian pengiriman menerima barang dan salinan penjualan, staf administrasi akan mencetak bill of lading dan mengisi secara manual dengan dua salinan, dan barang pesanan akan diberikan ke kurir dan menyerahkan salinan pengeluaran persediaan kepada departemen akuntansi. Ketika salinan pengeluaran persediaan telah diterima, bagian penagihan menambahkan harga ke dalam file penetapan harga dan menagih pelanggan. Bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran dan membuat dua slip setoran dan membawa satu salinan dan cek pelanggan ke bank, dan bank akan memberikan laporan rekonsiliasi kepada akuntansi. Bagian akuntansi menerima slip setoran dan slip pemberitahuan pembayaran lalu melakukan pencatatan dan update buku besar. Saya Cindy Fernanda akan menjelaskan bagian data flow diagram. Baik, kita mulai pada data flow diagram level 0 atau DFD level 0. Pada proses 1, entry pesanan penjualan. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, seorang tenaga penjual akan mencatat pesanan penjualan dan memberikan pesanan tersebut ke staf administrasi bagian penjualan dan akan mencetak salinan pesanan penjualan. Selanjutnya akan dikirimkan ke gudang bagian akuntansi. Ketika bagian gudang menerima salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan dan salinan untuk arsip, maka barang akan diambil. Gudang akan memperbarui file buku pembantu persediaan, salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barangnya akan dikirim ke bagian pengiriman. Lanjut ke proses 2, pengiriman pesanan. Ketika bagian pengiriman menerima barang, salinan pengeluaran, persediaan, dan slip pengepakan dari gudang, staf administrasi memperbarui file data pengiriman dan membuat serta mencetak dua salinan bill of lading dan mengisinya secara manual. Dua salinan bill of lading, slip pengepakan, dan barang tersebut akan diberikan ke kurir. Salinan pengeluaran persediaan kemudian akan dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya proses 3, penagihan pembayaran. Ketika bagian akuntansi telah menerima salinan pengeluaran persediaan, barang penagihan menambahkan harga ke dalam file penetapan harga dan menagih pelanggan. Terakhir, proses 4, penerimaan kas. Sekretaris bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran melalui surat dan membuat dua slip setoran. Sekretaris membawa satu salinan dari slip setoran bersama dengan cek pelanggan ke bank. Salinan kedua dari slip setoran dan pemberitahuan pengiriman dikirim ke bagian akuntansi untuk menunjukkan bahwa cek tersebut telah diterima dan disetor ke bank. Bagian akuntansi menerima slip setoran dan slip pemberitahuan pembayaran, kemudian akan memperbaharui jurnal penerimaan kas, buku pembantu piutang, dan file buku besar. Bank akan mengembalikan slip setoran ke bagian akuntansi sebagai bukti setoran yang akan direkonsiliasi dengan slip setoran yang telah disimpan.
Sekarang kita berlanjut pada data flow diagram level 1. Pada proses 1, pencatatan pesanan. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, seorang tenaga penjual akan mencatat pesanan penjualan dan memberikan pesanan tersebut ke staf administrasi bagian penjualan dan akan mencetak salinan penjualan dan akan dikirimkan ke gudang dan bagian akuntansi. Pada proses kedua, verifikasi ketersediaan persediaan. Ketika bagian gudang menerima salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan untuk arsip, maka barang akan diambil. Gudang akan memperbarui file buku pembantu persediaan, salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barangnya akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Selanjutnya, untuk DFD level 2. Pada proses 1, penerimaan persediaan. Ketika bagian pengiriman menerima barang, salinan pengeluaran persediaan, dan slip pengepakan dari gudang, staf administrasi memperbarui file data pengiriman dan membuat serta mencetak 2 salinan bill of lading dan mengisinya secara manual. Pada proses kedua, pengiriman barang. 2 salinan bill of lading, slip pengepakan, dan barang tersebut akan diberikan ke kurir. Salinan pengeluaran persediaan kemudian akan dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya, untuk DFD level 3. Ketika bagian akuntansi telah menerima salinan pengeluaran persediaan, bagian penagihan menambahkan harga ke dalam file penetapan harga dan menagih pelanggan. Dan terakhir, data flow diagram level 4 atau DFD level 4. Sekretaris bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran melalui surat dan membuat 2 slip setoran. Sekretaris membawa 1 salinan slip setoran bersama dengan cek pelanggan ke bank. Salinan kedua dari slip setoran dan pemberitahuan pengiriman dikirim ke bagian akuntansi untuk menunjukkan bahwa cek tersebut telah diterima dan disetor ke bank. Bagian akuntansi menerima slip setoran dan slip pemberitahuan pembayaran. Kemudian akan memperbarui jurnal penerimaan kas, buku pembantu piutang, dan file buku besar. Selanjutnya, bank akan mengembalikan slip setoran ke bagian akuntansi sebagai bukti setoran yang akan direkonsiliasi dengan slip setoran yang telah disimpan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang flowchart. Yang pertama yaitu pada departemen penjualan. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, seorang tenaga penjual akan mencatat pesanan penjualan dan memberikan pesanan tersebut ke staf administrasi bagian penjualan dan akan mencetak 7 bagian pesanan penjualan, yaitu berupa salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk slip pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file yang disusun dalam file menurut tanggal. Yang kedua yaitu pada bagian gudang. Ketika bagian gudang menerima salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan untuk arsip yang disusun menurut tanggal, maka barang akan diambil. Gudang akan memperbarui file buku persediaan dan mencetak jurnal. Voucher jurnal kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi. Salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barangnya akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Yang ketiga yaitu pada bagian pengiriman. Ketika bagian pengiriman menerima salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barang dari gudang, staf administrasi memperbarui file data pengiriman dan membuat serta mencetak 2 salinan bill of lading dan mengisinya secara manual. 2 salinan bill of lading, slip pengepakan, dan barang tersebut akan diberikan ke kurir. Salinan pengeluaran persediaan kemudian akan dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai bukti pembayaran. Yang keempat yaitu pada bagian akuntansi. Pada bagian akuntansi menerima faktur, salinan untuk buku besar, dan salinan untuk file dari pesanan penjualan yang disusun dalam file secara kronologis, maka file jurnal penjualan akan diperbarui dari voucher jurnal yang akan dicetak. Ketika bagian akuntansi telah menerima salinan pengeluaran persediaan, bagian penagihan menambahkan harga ke dalam file penetapan harga dan menagih pelanggan. Voucher jurnal penjualan dan voucher jurnal persediaan kemudian akan digunakan untuk memperbarui akun pengendalian buku besar.
Bagian akuntansi menerima slip setoran dan slip pemberitahuan pembayaran dari bagian umum untuk memperbarui jurnal penerimaan kas serta mencetak voucher jurnal. Buku pembantu piutang juga akan diperbarui dan ringkasan piutang usaha akan dicetak. Bagian akuntansi juga akan menerima slip setoran dari bank sebagai bukti. Yang kelima yaitu bagian kurir. 2 salinan bill of lading, slip pengepakan dan barang tersebut akan diberikan ke kurir. Salinan pengeluaran persediaan kemudian akan dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai bukti pembayaran. Yang keenam, bagian umum. Sekretaris bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran melalui surat dan membuat 2 slip setoran. Sekretaris membawa 1 salinan dari slip setoran bersama dengan cek pelanggan ke bank. Salinan kedua dari slip setoran dan pemberitahuan pengiriman dikirimkan ke bagian akuntansi untuk menunjukkan bahwa cek tersebut telah diterima dan disetor ke bank. Yang terakhir yaitu pada bagian bank. Bank akan menerima salinan slip setoran dari bagian umum bersamaan dengan cek pelanggan. Dan terakhir, bank akan mengembalikan slip setoran ke bagian akuntansi sebagai bukti setoran yang akan direkonsiliasi dengan slip setoran yang telah disimpan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelemahan pengendalian internal. Pertama, verifikasi independen, yaitu tidak adanya menerima slip permintaan pembayaran. Yang kedua, pemisahan fungsi atau tugas, yaitu tidak adanya pemisahan fungsi atau tugas secara rinci sehingga tidak mengetahui penjelasan job description setiap bagian. Ketiga, otorisasi transaksi, yaitu tidak adanya informasi mengenai otorisasi penjualan kredit. Baiklah, saya Anissa Fitrianti akan memberikan saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal di perusahaan Jim & Clean. 1. Pemisahan tugas. Harus adanya pemisahan tugas dengan jelas. 2. Verifikasi independen. Seharusnya menerima slip permintaan pembayaran sehingga dapat dicocokkan dengan cek dan pemberitahuan pembayaran. 3. Otorisasi transaksi. Seharusnya ada data tentang transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan pelanggan. Nah, udah di akhir video nih. Thank you for watching. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.